Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang baik. Dan Engkau Allah yang menyatakan Tuhan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Kau teruskan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Sampai destiny kami tuntas Tuhan. Dan tidak ada satupun dari setiap kami yang mengalami pemotongan destiny dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang melayakkan kami, menopang kami, bahkan menggendong kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan suatu renungan buat setiap kita. Hari ini saya tukeran saudara. Jadi kemarin cepet-cepetan. Harusnya nggak tahu Ibu Ina atau Tante Guatlan. Harusnya Tante Guatlan di sini, harusnya tetap di sini. Jadi saya cepet-cepetan. Saya merenungkan apa yang Tuhan ingin pesankan. Hari ini Tuhan cuma ingatkan, suatu hari teman saya itu, suatu saat, saudara mungkin pernah dengar, dia ke Gunung Kawi saudara. Teman saya ini ke Gunung Kawi. Terus saya nanya ke dia, kamu ngapain ke Gunung Kawi? Mau sembahyang, dia ngomong. Mau sembahyang apa? Supaya pergumulan saya, supaya persoalan saya selesai. Ketika saya mendengar hal itu, kok ada ya? Saudara mungkin pernah dengar ya? Ternyata di dalam dunia ini ada sesuatu yang membawa setiap kita untuk ayo sembah, nanti persoalan kamu selesai. Betul saudara? Dan ini iblis, cara iblis untuk apa ya? Menyelewengkan. Dia meniru apa yang Alkitab punya, apa yang pola Tuhan punya, dia meniru dan dia berkata, sembah. Dari dahulu ketika Yesus memulai pelayanannya, iblis pun ngomong, sembah aku, sembah aku. Padahal iblis tahu dia ini anak Allah. Tapi dia ngomong, sembah aku, sembah aku. Nanti seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Betul saudara? Dan ketika saya ngobrol sama teman saya, kamu ngapain biasanya di sana? Oh, saya biasanya bawa kambing, bawa ayam. Dan di sana itu nggak cuma satu, banyak. Semua agama ada. Nggak peduli. Bahkan 6 agama ada di sana. Ada pohon keramat, ada bangunan keramat. Lah itu kan iblis. Saya ngomong, oh bukan, itu bukan iblis. Kita menyembah Tuhan kita masing-masing. Hebat kan saudara? Jadi dia itu menyelewengkan sampai sedemikian rupa. Dan kita ini sebagai orang Kristen saudara, kita ini sebenarnya adalah imamat yang rajani kan. Imam, betul saudara. Dan kata menyembah, di Alkitab berkata, adalah ketika Abraham pertama kali dia ingin membawa Ishak, disuruh Tuhan membawa Ishak ke gunung untuk mempersembahkan. Dia ngomong ke bujangnya, kami akan menyembah. Dan bahasa Inggrisnya kami akan worship. Hari ini saudara dan saya setiap hari worship, betul saudara? Tapi bukan cuma jam tertentu. Biarlah hidupmu adalah penyembahanmu. Di dalam segala sesuatu tindak laku kita, di dalam segala sesuatu pekerjaan, pelayanan kita terhadap istri kita, pelayanan terhadap keluarga kita, pelayanan terhadap pekerjaan kita. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, bisnismu, biarlah itu jadi penyembahanmu. Amin saudara. Kita mau buka ayat dulu saudara. Nggak afdol kalau nggak buka ayat. Kita mau buka di Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Sebagai layaknya seorang imam saudara, kehidupan kita ini adalah untuk penyembahan. Karena Tuhan ngomong apa? Kita ini adalah imamat yang rajani. Betul, Tuhan bawa kita juga sebagai raja. Tapi nggak terlepas dari yang namanya priest and king. Betul saudara? Tugas imam itu adalah apa? Membawa penyembahan
ke Tuhan. Jadi itu otomatis saudara. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bisa nangkap saudara? Ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan, imamat yang rajani, mungkin dulu 3 kali setahun. Tapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, tabir bait suci sudah dibelah. Dan setiap kali kita bisa datang dalam hadirat Tuhan. Dan itu peraturannya, kita harus membawa sesuatu persembahan yang sesuai dengan berkat masing-masing. Apakah itu ucapan syukur? Bukan cuma masalah uang atau materi saudara. Apakah air matamu? Apakah pengorbananmu? Dan percayalah, seperti kitab Wahyu berkata, air mata kita itu gak terbuang sia-sia ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Karena Wahyu berkata, setiap air mata kita itu ditampung di kirbat Tuhan. Amin. Jadi percayalah saudara, Dia Tuhan yang ajaib. Hari ini kita mau bicara tentang imamat yang rajani. Dan kita teruskan lagi di ayat yang berikutnya di Yohanes 4 ayat 23 berkata seperti ini. Tetapi saatnya, Yohanes 4 ayat 23, akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Perhatikan saudara, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini maaf untuk mengatakan saudara, kita hanya menyembah di dalam roh. Atau seringkali kita berkata, bahasa roh ya. Ya, bahasa roh. Ternyata itu gak cukup mengubahkan hidup kita. Kita nyembah, maaf, sampai berbusa-busa di dalam roh saja, itu gak akan mengubah apa-apa dalam hidupmu. Tapi ketika engkau menyembah di dalam kebenaran roh itu, yaitu buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu bisa dinikmati oleh sekitarmu, oleh keluargamu, oleh pegawaimu, oleh rekanmu, oleh orang-orang terdekatmu. Buah-buah roh itu berdampak. Makanya Tuhan ngomong, firman Tuhan berkata, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini adalah seperti koin, satu sisi nggak bisa ditinggalkan, yang satu sisi tetap harus mengikuti. Kalau kita cuma satu sisi, ngeroh terus, tidak akan mengubahkan apa-apa dalam hidupmu. Ini yang saya pelajari, koreksi saya kalau saya salah, tegur saya kalau saya salah. Tapi ini yang Tuhan ajarkan. Nah, nggak bisa cuma nyanyi dalam roh. Atau mungkin engkau berbahasa roh setiap hari. Percayalah, engkau gak bisa berubah apa-apa. Tapi ketika engkau menghidupi kebenaran roh itu, yaitu buah-buah kehidupan itu, pengendalian diri, panjang sabar, tidak pemarah, tidak menyalahkan orang lain, itu yang akan mengubahkan hidupmu dari dalam keluar. Seringkali kita ini yang dari luar ke dalam, betul? Sedangkan firman Tuhan berkata, yang dari luar ke dalam itu enggak menajiskan.
Betul saudara? Firman Tuhan loh, bukan kata Luki loh. Yang dari luar ke dalam itu nggak najisin. Tapi ternyata yang dari dalam ini loh, yang najisin. Amin saudara. Bisa ngerti sampai di sini. Kita adalah imamat yang rajani. Biarlah kita menyembah di dalam roh dan kebenaran itu. Dan seringkali saudara, yang menghalangi kita nggak bisa sampai kepada pencipta kita. Kita nyembah, kita nyembah, kita nyembah, kita berdoa. Tapi kok enggak dijawab ya? Kok enggak ada sesuatu ya? Ada selubung, betul saudara? Selubung yang menghalangi, yang membuat persembahan kita, penyembahan kita itu enggak nyampe. Kalau saya boleh ngomong, selubung itu adalah roh agamawi. Amin saudara. Roh agamawi itu membuat perpisahan, membuat benteng dalam hidup kita. Sehingga kita nggak bisa nyampe kepada pencipta kita. Seringkali, maaf ya, mencuci hati setiap orang. Hari ini, jangan ada di antara kita roh agamawi. Seringkali roh agamawi itu membuat kita, membuat benteng dalam hidup kita. Sehingga kita, maaf, seperti orang Farisi ngomong. Orang Farisi, Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, kunci kerajaan surga engkau pegang, tapi engkau menghalangi-halangi orang supaya masuk ke dalamnya. Seringkali kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sok kepinter, bukan pinter sih, sok pinter, menghakimi orang, ngatai orang, kamu salah ini, nggak benar kamu ini. Hati-hati loh kamu ini. Hati-hati saudara. Seringkali kita ini jadi Tuhan atas orang lain. Ini firman buat saya dan saudara loh saudara. Seperti mata pedang bermata dua. Saya pun ditegur Tuhan. Dan saya percaya firman ini bisa memberkati saudara dan saya. Amin. Roh agamawi. Kenapa saya ngomong roh agamawi? Saudara nanti baca ya. Di kitab terakhir. Di zaman-zaman akhir, Tuhan gak ngomong kepada orang fasik loh. Tuhan ngomong ke siapa? Kepada 7 jemaat. Betul? Di zaman-zaman akhir, Tuhan itu gak ngomong kepada orang fasik. Orang fasik itu sudahlah. Ya namanya fasik ya sudah fasik. Tapi di akhir zaman, di Wahyu 3, saudara baca. Tuhan itu bicara dengan 7 jemaatnya, 7 gerejanya. Dan itu adalah gambaran dari setiap kita. Hati-hati loh saudara. Kita percaya dan yakin kita semua akan diangkat di awan-awan. Tapi kalau kita nggak lebih baik dari 7 jemaat itu, nggak bertobat seperti 7 jemaat itu, jangan-jangan kita ditinggal. Amin. Di situ ada gereja-gereja. Saya mau kutip salah satunya Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Penyembahan kita dilahirkan dari kehidupan yang diubahkan. Amin saudara. Bukan cuma casingnya. Di Matius 23 ayat 27 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Maaf kata, kurang saleh apa ahli Taurat? Kurang saleh apa yang namanya
orang-orang yang melayani di bait suci itu. Ahli Taurat, orang Farisi itu saleh-saleh, tampaknya saleh. Saudara kalau lihat rumah sakit, tampaknya dari luar bersih megah enggak? Bersih ya saudara. Ada yang rumah sakit tampaknya gembel kayak waduh kotor. Rumah sakit tampaknya bersih dari luar, betul? Betul saudara? Tapi isine wong loro kabeh. Betul saudara? Isinya orang sakit semua itu. Tampaknya bersih. Tampaknya clean. Tampaknya megah. Nanti keluar dari gedung Gracia ada rumah sakit yang bagus itu. Lihat, sekilas seperti hotel bintang 4 atau bintang 5. Tapi percayalah, isine wong loro kabeh. Hari ini, apapun kondisimu, jangan seperti rumah sakit, jangan seperti kuburan. Tampak luarnya bersih, tampak luarnya oke, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kesakitan, penuh dengan kepahitan. Saya pun mau bertobat, dan saudara pun yang dengar firman ini harus bertobat. Amin. Di dalam kehidupan kita saudara, pernah dengar dulu lagu lama waktu saya SMA, dunia ini adalah panggung. Betul ya saudara ya, masih ingat ya? Tante Gigin juga masih ingat, jangan-jangan lagu favorit tuh. Dunia ini panggung, saudara percaya enggak? Hah? Dunia mengatakan, dunia ini panggung sandiwara. Tapi firman Tuhan berkata, hidup ini adalah mezbah penyembahan. Amin. Jangan yang diingat, oh tadi firmannya panggung sandiwara loh. Tapi hari ini, seperti sisi mata uang, kehidupan itu kita pilih. Kita mau hidup di dalam panggung dunia ini, atau kita mau hidup di dalam firman Tuhan, yaitu mezbah. Di dalam panggung ada yang namanya tuntutan. Harus baik. Harus gini. Harus gini. Tapi di dalam mezbah yang ada adalah pengorbanan dan pengucapan syukur. Hidup ini adalah pengorbanan dan pengucapan syukur. Apapun mungkin sedikit yang kita alami, sedikit berkat Tuhan, tapi biarlah itu menjadi ucapan syukur. Di dalam panggung membuat orang menuntut segala sesuatu. Harus gini, harus gitu. Tapi di mezbah Tuhan, hari ini kita nggak ngomong ini panggung, tapi kita ini ngomong ini mezbah. Di mezbah ini orang rela untuk meletakkan sesuatu. Ucapan syukurnya, pengorbanannya, itu mezbah. Amin. Tapi kalau panggung itu menuntut. Harus. Dan kalau saudara ingat pelajaran tentang tabernakel saudara, di situ nggak ada panggung, di situ ada mezbah. Betul saudara, mezbah ukupan dan mezbah bakaran. Dan ketika mau masuk ruang Maha Kudus, harus melewati yang namanya mezbah ukupan. Makanya seringkali kita ngomong, kita berdoa, Tuhan biarlah penyembahanku ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Karena itu yang akan membuka pintu surga. Dan kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Amin saudara. Di dalam panggung, mungkin saudara, kita berkata nuntut orang harusnya begini. Tapi di mezbah kita rela untuk meletakkan ucapan syukur kita. Meletakkan pengorbanan kita. Ketika kita ada di mezbah, kita sering berkata, Yesus Jehovah Rafa. Betul saudara? Mungkin kita belum sembuh, tapi itu di mezbah. Kita ngomong sebaliknya. Orang dunia ngomong,
Kalau lagi galau, ya nyetel lagu galau. Lagi happy, nyetel lagi happy. Tapi orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, lagi galau, lagi nggak punya duit. Tapi kita ngomong apa? Jehovah Jireh. Belum sembuh, kita ngomong apa? Jehovah Rafa. Itu kita lagi membangun mezbah. Amin saudara. Bangun mezbah. Makanya seringkali kita diajarin. Bangun mezbah keluarga. Bangun mezbah pujian. Betul saudara? Kita nggak lagi bangun panggung. Panggung butuh yang namanya ketenaran. Maaf. Panggung butuh yang namanya spotlight ini loh. Panggung butuh dilihat orang. Tapi di dalam mezbah ada kesunyian, mungkin ada air mata, ada nyanyian ratapan, ada pujian. Tapi percayalah seperti apa yang saya tadi firman Tuhan berkata, setiap air matamu akan ditampung di dalam kirbat Tuhan. Di dalam panggung mungkin kita menampilkan, gimana ya supaya aku lebih baik, gimana ya supaya aku lebih baik dari dia ya, kok dia yang dipakai ya, kok dia yang lebih nonjol ya. Kok dia yang dijadwal ya? Kok dia terus yang lead ya? Kok dia terus yang dipakai ya? Kok dia terus yang diperhatiin ya? Itu ada di panggung saudara. Tapi di mezbah tidak ada seperti itu. Di panggung mungkin kau akan ditepuk tanganin orang. Hebat ya tadi pelayanannya. Saya diberkati loh. Seringkali kita ini terjebak di dalam panggung sandiwara kehidupan kita. Tapi mungkin di mezbah tidak ada yang namanya tepuk tangan. Tidak ada yang namanya perkataan, kamu hebat loh. Kamu dipakai Tuhan luar biasa loh. Mungkin gak ada. Tapi percayalah, itu yang akan membuat dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Yang akan membuka pintu surga itu nyata dalam hidupmu dan dalam hidupku. Amin saudara. Hari ini saudara, kalau saudara dan saya rajin membaca Alkitab, mungkin 2 jam rajin membaca Alkitab, berdoa mungkin 3 jam. Bukan supaya Tuhan tambah sayang sama kita. Tinggalin pikiran itu. Karena pada awalnya, hakikatnya Tuhan itu sudah mengasihi kita apa adanya. Kita mau salah, kita mau benar. Bukan kita yang pilih dia loh. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Dia yang pilih kita. Jadi kalau kita hari ini bisa baca Alkitab 2 jam. Bisa doa 3 jam. Supaya apa? Bukan supaya Tuhan tambah sayang sama kita. Tapi supaya kita lebih mengasihi dia. Supaya kita membalas cintanya. Supaya kita lebih ngerti Tuhan. Kita lebih mengenal Tuhan. Amin. Karena Yesus pernah berkata kepada ahli Taurat, kamu gak kenal siapa yang kamu sembah. Tapi aku, Yesus, kenal siapa yang aku sembah. Ingat ayat itu? Lah itu loh. Kita baca Alkitab, kita datang ibadah. Bukan supaya Tuhan tambah sayang sama kita. Karena pada hakikatnya dia sudah sayang sama kita. Tapi supaya kita ini tambah hari, tambah mengenal dia, dan tambah serupa dengan dia. Amin saudara. Di Alkitab juga berkata saudara, di Mazmur 73 ayat 22, Daud sendiri berkata, Tuhan, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Kita ini seperti hewan saudara. Dungu, gak ngerti. Mau dikasih tahu. Ya seperti seperti keledai. Jatuh di tempat yang sama lagi. Jatuh di tempat yang sama. Udah gak mau marah. Gak mau marah ini. Tahan emosi. Ketemu. Ya marah tuh. Gak mau bohong. Aduh aku tuh mau bisnis mau lurus nih. Gak mau bohong. Ya bohong tuh.
Ini mulut ini bisa otomatis bohong. Ini emosi itu bisa temu-temu ya marah. Seperti Daud ngomong, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Dan satu-satunya jalan saudara, kita harus hidup. Bukan seperti di panggung sandiwara. Tapi kita hidup seperti ada di mezbah Tuhan. Makanya kemarin pendeta Samson ngomong, pengen kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu dan saya? Jangan bawa panggung. Jangan bawa panggung. Tapi bawa dan dirikan mezbah dalam hidupmu dan hidupku. Maka hidupmu dimanapun kau berada, kemuliaan Tuhan akan nyata. Panggung akan dilihat orang, yes. Tapi itu hanya kemuliaan yang sesaat. Hilang. Tapi ketika kita bangun mezbah Tuhan, percayalah, kemuliaan from glory to glory menjadi bagian saudara dan saya. Amin saudara. Di mezbah yang terakhir, bedanya mezbah dan panggung. Mezbah ada bau harum yang keluar dari kedagingan yang dipotong. Amin saudara. Dari kedagingan setiap kita yang dibabat, dipotong. Itu mezbah. Tapi apa yang ada di panggung? Yang di panggung adalah ada bau yang menyengat. Bau bakaran yang menyengat. Yang tidak harum di hadapan Tuhan. Panggung adalah rumah bagi para bintang untuk beraksi. Tetapi mezbah adalah tempat para hamba untuk memberi. Amin saudara. Saya tutup dengan Wahyu 4 ayat 10 dan 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Amin saudara. Dan sambil berkata ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Biar hari ini setiap kita bukan hidup di dalam panggung, tetapi kita hidup di dalam mezbahnya Tuhan. Biar kemuliaan demi kemuliaan itu nyata dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita belajar tentang mezbah dan panggung. Ya, ini sangat bagus sekali karena ini pembentukan karakter dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ini benar-benar pembentukan karakter untuk diuji. Apakah di dalam kehidupan pengikutan kita kepada Tuhan masih panggung atau mezbah? Nah, kita saat ini ayo masing-masing merenungkan akan firman Tuhan ini. Tadi teorinya sudah dikasih tahu, contohnya sudah dikasih tahu. Tapi saat ini adalah suatu tindakan yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Kita introspeksi diri sendiri saat ini. Tuhan, aku dalam pengikutan aku kepadamu, saat aku membaca firman Tuhan, saat aku melayani, saat aku bergaul, saat aku hidup dalam rumah tangga, aku ini pemain panggung atau pembawa korban di mezbah Tuhan. Ya. Kita berdoa saat ini, renungkan firman Tuhan yang kita dengar, selidiki dalam hidup kita, apakah dalam pelayanan kita, pada saat kita membaca firman, pada saat kita bergaul,
berdagang, melakukan segala sesuatu, memberi persembahan, apakah kita pemain sandiwara di panggung, ataukah kita sebagai pemain yang memerankan sesuatu, pengorbanan yang keluar dari hati yang paling dalam. Bapa, selidiki akan hidup kami, karena tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Beri kami mengerti Tuhan, beri kami belajar lebih lagi, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hati-Mu. Bukan sekedar kami menyembah, tapi kami ternyata dalam kehidupan kami masih memerankan peran panggung Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk sepanjang 1 jam kami boleh menyembah dan memuji akan Engkau. Kuduskan akan persembahan dan penyembahan kami ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami banyak mengalami, saudara-saudara kami ini banyak mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan, baik persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan anak, persoalan keluarga. Pagi hari ini kami mau mempersembahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami persembahkan di atas mezbah-Mu saat ini. Biarlah Engkau turun tangan dan melakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami saat ini tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan turun tangan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa, berikan semua pejabat-pejabat, Bapak Presiden kami, dan semua jajaran pemerintahan. Kau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan untuk dapat mengatasi akan segala kemelut yang ada dalam negara dan bangsa kami. Tuhan, hanya Engkau yang dapat memegang kendali atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa yang besar ini adalah milik-Mu, yang terdiri dari berpuluh-puluh ribu pulau-pulau kecil maupun besar. Tuhan, kami doakan, biarlah Engkau yang akan dapat mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam adat kebiasaan, bermacam-macam semua tingkah laku dan pikiran mereka Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah Engkau yang akan mempersatukan bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami sangat merindukan adanya keamanan buat bangsa kami Tuhan, terlebih menjelang pemilu ini. Biarlah Engkau sendiri akan membuat kepada bangsa ini Tuhan terkendali dan dapat diarahkan menuju kepada kesatuan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami, pada mata kami Tuhan, pada telinga kami dan bibir mulut kami Tuhan. Biarlah ada dalam hati kami juga.
Teruskan Tuhan akan semua rencana-Mu atas hidup kami. Proteksi yang berasal daripada-Mu turun atas kami. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan. Ini tangan kami biar menjadi tangan yang diurapi. Sehingga pekerjaan kami hari ini adalah pekerjaan yang kami lakukan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya apa yang kami lakukan bersama dengan Engkau, Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Berkati kaki kami, biarlah kaki kami ini dapat berjalan bersama dengan Engkau, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melainkan dalam perjalanan kami tahu kemana kami tuju, dan kami akan dapat menyelesaikan hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan dan pujian kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.